menyempatkan waktunya bagi kami untuk bisa belajar bersama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Teacher. Iya, sama-sama. Oke. Selamat pagi adik-adik. Ini nanti komunikasinya langsung via speaker atau lewat chat dengan adik-adiknya? Jadi nanti itu Kak, mungkin nanti akan dibuka dulu, nanti bersama Teacher Dista, diperkenalkan dan lain-lain. Setelah itu nanti Kak Delia juga bisa say hi dengan anak-anak kelas 4, kemudian presentasi. Jadi nanti untuk tanya jawab kita menyarankan anak-anak kelas 4 untuk mengetik di chat box. Jadi nanti diketik, nanti kita akan bantu untuk bacakan. Pilih beberapa pertanyaan yang bisa mewakili. Kurang lebih demikian. Ya, baik. Siap, teacher. Terima kasih. Sama-sama. Iya, anak-anaknya sedang istirahat sebentar, Kak Delia. Mulai di jam 9:36 ya. Oke. 1 menit lagi ya. Siap. Nanti akan dipandu oleh teacher Tandang ya. Assalamualaikum, teacher. Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Yuk semangat-semangat nih, kakaknya sudah hadir nih. Kakaknya sudah hadir dan siap menyapa kalian semua ya. Yuk semangat sayang semuanya, yuk. Baik anak-anak semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 08.37 waktu Indonesia Barat, dan kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, Kakak Delia, ya. Oleh karena itu Teacher Tandang akan segera membuka. Namun sebelum Teacher Tandang membuka acara ini, Teacher Tandang ingatkan kembali untuk anak-anak dapat menjaga ketertiban. Salah satunya adalah selama proses Meet the Expert ini tidak diperkenankan untuk chatting, ya, untuk sesuatu yang tidak penting, kecuali memang itu sifatnya sangat penting atau urgent. Kalian boleh menyampaikan situ. Kemudian menjaga sikap ketika proses Meet the Expert, tidak ada yang keluar masuk dari room, ya. Kalau sesuatu yang urgent mungkin nanti bisa disampaikan, misalkan kalau mau ke toilet dan sebagainya. Kemudian kalau ketika sedang Meet the Expert juga kamera tetap harus dibuka ya, kecuali yang memang ada kendala di alatnya. Ya, baik, siap anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini Teacher Tandang bisa hadir di room grade 4 bersama 60 atau 59 mungkin ya, dengan kita, jadi semua gurunya hadir juga, ada 61 peserta di room grade 4 ini untuk
melaksanakan suatu kegiatan yang sangat-sangat baik ya, dan sangat spesial karena pagi ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 kita kedatangan tamu dari Universitas Indonesia, yaitu Kak Delia Wildanti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah semua. Ya. Terima kasih. Amin. Kakak Delia Wildanti, mohon maaf, Kakak Delia Wildianti, seorang research officer Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia atau Puskapol UI, yang nanti akan berbicara di room grade 4 yang spesial ini dengan tema yang akan dibicarakan yaitu mengenal budaya asing, menghargai budaya sendiri. Ini salah satunya budaya yang Teacher Tanda pakai ini, melekat di kepalanya Teacher Tanda ya. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan, menyimak bagaimana pemaparan dari Kakak Delia Wildanti, bagaimana mengenal budaya asing, ya, mengenal budaya asing, tapi juga di satu sisi kita harus menghargai budaya sendiri, ya. Nah, tadi sudah disampaikan Teacher Tanda, Kakak Delia ini seorang research officer. Mungkin sebagian dari kita ada yang belum tahu nih pekerjaannya apa. Kebetulan Kakak Delia, kita ini setiap bulan Oktober kita di Lazuardi selalu memperingati menyambut bulan Oktober, itu ada namanya kan Sumpah Pemuda ya. Kita menyebutnya bulan bahasa. Nah, jadi di minggu ini kita harus menyampaikan beberapa kosakata baru. Nah, ini ada kosakata baru disebut dengan research officer, ini bahasa Inggris ya. Nanti Kakak Delia jelaskan apa sih sebenarnya pekerjaan Kakak Delia Wildanti. Oleh karena itu, tanpa memanjang-manjang kosakata Teacher Tanda yang sudah berikut nggak jelas ini, kita sambutinlah Kakak Delia. Silakan Kakak Delia, the room. Iya. Terima kasih. Wah, semangat sekali nih Teacher Tandang ya. Selamat pagi adik-adik. Oke, Kak Delia. Halo, semangat. Jadinya saya semangat juga gitu ya. Hari ini, pagi ini, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik dan teacher-teacher di sini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Kak Delia untuk bisa sharing sama adik-adik di sini gitu. Nah, Teacher Tandang izin boleh sambil presentasi saja ya, presentasikan sekarang. Boleh silakan. Nanti sambil perkenalan. Siap, silakan. Sudah terlihat belum ya? Sudah mulai terlihat Kakak, sudah mulai terlihat. Oke. Ya. Nah, jadi adik-adik kakak ini tadi sudah disebutkan sebagai research officer. Nah, research officer itu adalah peneliti gitu. Jadi kakak itu peneliti di Universitas Indonesia. Nah, tapi isunya politik, bukan isu-isu yang lain. Jadi memang lebih spesifiknya di isu politik gitu. Nah, di sini kebetulan kakak dikasih kesempatan untuk sharing terkait dengan budaya asing gitu dan budaya Indonesia, karena memang mungkin dipercaya pernah ada pengalaman ke luar negeri, yaitu ke Jerman gitu. Teman-teman, adik-adik tahu Jerman di mana? Ya. Oke. Jerman di mana ya? Di mana? Tahu ya? Tahu ini. Ya. Kakak di kota Berlin bukan? Ya, di Jerman ada kota Berlin. Nah, kalau negara Jermannya sendiri itu ada di benua Eropa ya. Kalau Indonesia kita ada di mana? Di benua Asia. Pinter banget ya. Iya, pinter sekali adik-adik. Nah, jadi karena kakak pernah ke Jerman, nanti kakak bakal sharing gimana sih keadaan di sana, gimana sih budaya di sana gitu, dan kita bisa belajar apa sih dari negara Jerman gitu. Nah, jadi waktu itu di tahun 2015 kakak ikut program namanya International Student Week in Ilmenau, Jerman. Jadi ada satu kota namanya kota Ilmenau di Jerman, dan
banyak peserta dari berbagai negara hadir di acara International Student Week in Ilmenau ini gitu. Nah, ini tadi kita semua sekarang ada di negara Indonesia ya. Dan kakak bakal ajak adik-adik untuk berimajinasi kalau misalnya pergi ke Jerman. Ada yang mau ikut ke Jerman? Ada yang mau ikut? Aku ikut tapi Aku udah pernah. Oke. Ya, yang udah pernah nanti Tapi kapan-kapan. udah pernah. Oh iya, ada yang udah pernah, ada yang belum pernah. Nah, jadi buat yang udah pernah, nanti Tapi pernahnya ke Jepang. iya. Nah, jadi oh iya. Ke Jepang. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Lanjutkan ya. Oke, kita akan bicara banyak tentang Jerman hari ini. Nah, tadi ya, Jerman itu ada di benua Eropa. Posisinya ada di sini nih. Nah, Kak, Tuhan bisa di mute dulu saya. ya, terima kasih, Ade. Nah, jadi memang cukup jauh sekali ya Indonesia sama Jerman. Cukup capek juga di pesawatnya gitu ya, sampai lebih dari 10 jam. Nah, ini acara yang kakak ikuti namanya International Student Week in Ilmenau, ISWI disingkatnya. Ada 370 orang yang ikut di dalam program ini dan itu dari berbagai negara. Jadi campuran semua negara ada di program ini. Jadi menarik sekali gitu. Kita ketemu sama orang Cina, kita ketemu sama orang Inggris, kita ketemu sama orang Amerika dan kita jadi banyak tahu banyak hal tentang budaya mereka, tentang negara mereka seperti itu. Nah, ini kakak tampilkan dulu video sekitar 2 menit untuk menunjukkan apa aja sih kegiatan kakak waktu itu di Jerman. Nanti baru kita bahas apa aja sih budaya di Jerman dan di negara-negara lain seperti itu ya. Wah, oke, sebentar ya. Kayaknya agak. Kakak tampilkan dulu videonya ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, oke. Kita nonton dulu sebentar ya. Ya, jadi banyak dari berbagai negara hadir di acara ini. Nah ini jadi waktu itu teman-teman kita ada program namanya International Branch dan di hari itu kita semua masing-masing negara tuh bikin stand dan kita harus pakai baju daerahnya masing-masing, terus juga menyediakan makanan-makanan khas dari negaranya masing-masing. Dan dari Indonesia ini ada dodol, kelihatan nggak ya? Nih ada dodol. Terus sebelumnya, nah ini ada keripik kentang gitu, karena kita merasanya keripik kentang Indonesia tuh khas. Ada juga keripik talas gitu. Terus juga banyak sekali apa namanya orang dari luar yang mencoba makanan kita dan mereka tertarik gitu untuk nyoba lagi. Wah, katanya pedes banget ya makanan Indonesia gitu. Terus juga ada yang manis dan lain sebagainya. Jadi emang cabai Indonesia tuh khas sekali gitu.
Yeay. Nah, jadi tadi ada dari Brazil sama dari Jerman bilang kita cinta Indonesia. Wah, mereka aja cinta Indonesia, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia ya, harus selalu cinta sama negara. Nah, kita juga mencoba makanan dari negara-negara lain gitu. Ada yang bawa coklat, ada yang bawa makanan-makanan khas dari negaranya masing-masing, dan itu unik-unik sekali. Gak kedengeran. Suara Kak Delia terdengar? Coba lepas headsetnya. Dengar, teacher. Dengar ya. Oke. Iya. Nah, adik-adik lihat deh. Ini tadi teacher Tandang pakai ikat kepala juga ya, sama kayak ini. Jadi ini teman kakak dari Indonesia juga, dia pakai ikat kepala juga. Terus dia juga pakai batik, terus pakai shawl dari daerah NTB gitu. Musa juga pakai tuh, Musa tuh. Oh iya, siapa lagi tuh yang pakai? Oh iya, Musa juga pakai ya. Jadi emang mencerminkan anak Indonesia gitu ya, karena pakai adat atau baju-baju atau ciri khasnya orang Indonesia. Nih, ini ada blangkon ya. Blangkon dari Jawa, terus juga ini pakai baju batik. Ini teman kakak juga, namanya Kak Zaki dari Indonesia juga. Jadi memang kita mencoba untuk merepresentasikan Indonesia dengan baju kita, dengan makanan khas Indonesia gitu. Terus juga kita nampilin tari saman waktu itu. Tari saman dari daerah mana? Ada yang tahu? Aceh. Iya, pinter. Siapa tuh yang jawab dari Aceh? Desta. Oke, Desta. Tuh, tari saman dari Aceh, dan itu sudah mendunia sekali. Tuh, Desta bisa? Tari saman bisa? Tidak. Oh, tidak. Oke, nanti diajarin ya sama teacher Tandang. Oke, next lagi ya, lanjut lagi ya. Tuh ada Musa lewat ya, ini ya Kak ya, tuh ada Musa lewat tuh. Ganteng-ganteng ya. Jadi selain acara memperkenalkan budaya dari masing-masing negara, ada juga acara di kelasnya. Jadi kita banyak diskusi waktu itu. Nah, dari diskusi-diskusi yang ada juga jadinya kita tahu, oh kalau bahasa Inggrisnya ala Indonesia tuh gini ya, kalau bahasa Inggrisnya ala Meksiko tuh aneh lagi gitu. Orang India juga aneh lagi dialeknya gitu. Jadi emang beda-beda dan kita jadi bisa tahu satu sama lain gitu. Jadi ada satu hari di mana kita dikasih pertunjukan dari orang Jermannya. Jadi kreasi-kreasi, inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di Jerman itu ditampilkan gitu di sini. Jadi ada visualnya, terus nanti ada pertunjukan-pertunjukan lain. Ini semacam dance modern tapi pakai lampu-lampu gitu ya. Keren banget.
Nah, ini udah penutupannya waktu itu kita apa namanya ada acara perpisahan, main musik dan lain sebagainya gitu. Oke, nah mungkin itu. Kak Delia, mohon maaf, tadi ada pertanyaan dari anak-anak. Oh iya, gimana gimana? Memang tidak ada suara ya, Kak? Apanya? Suara Video, ada suaranya atau tidak? Oh, ada suaranya sebenarnya. Nggak kedengeran ya? Ada. Oh, iya, nggak kedengeran. Oh, cuma musik-musik aja sih. Jadi background-nya suara Kadelia ya. Oh iya. Jadi emang dikecilin supaya bisa dengar suara Kadelia. Iya. Tapi tadi adik-adik nangkep ya apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada di sana dan pelajaran atau aktivitas yang sudah Kadelia dan teman-teman lakukan dari Indonesia. Jadi kita mencoba untuk menunjukkan ciri khas Indonesia lewat baju yang kita pakai. Waktu itu Kadelia pakai kebaya dan teman-teman lainnya juga pakai kebaya. Jadi biar tahu meskipun kebaya itu suka agak ribet pakainya, tapi itu justru jadi menarik buat orang-orang di luar gitu melihat apa namanya style dari kebaya-kebaya yang kita pakai begitu. Tadi ada sebentar, tadi ada apa nih? Kak bisa bahasa Jerman tidak? Oh, kakak nggak bisa. Tapi waktu itu sempat paling hai-hainya aja gitu. Oke, nanti ya kita tanya jawabnya setelah presentasi. Oke. Nah, kakak coba lanjutkan lagi ya ke PPT-nya. Nah, jadi tadi tuh ada banyak ya partisipannya dari berbagai negara, jadi kita bisa komunikasi satu sama lain, kita bisa berbincang tentang masing-masing negaranya. Jadi kita juga sekalian promosi nih, biar mereka datang ke Indonesia gitu, biar mereka juga merasakan sendiri gimana sih Indonesia. Jangan cuma ke Bali doang, kan Bali udah terkenal gitu ya di mancanegara. Nah, kita juga harus memperkenalkan daerah-daerah lain karena Indonesia tuh punya banyak daerah yang bagus gitu. Jadi sekalian kakak juga promosi gitu tentang Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara budaya, sebenarnya budaya itu kan bukan hanya kesenian, bukan hanya adat aja ya, tapi ternyata kalau misalnya kita lihat budaya itu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu luas cakupannya. Kita bisa ngelihat budaya satu negara itu dilihat dari perilaku masyarakatnya, dari karakter masyarakatnya, dari bahasanya, dari keseniannya juga, dari adat istiadat, dari bangunan-bangunan sejarahnya, itu juga termasuk dalam lingkup yang mengkonstruksi atau membangun satu budaya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau budaya Indonesia sama Jerman apa sih bedanya gitu ya? Mungkin adik-adik tadi ada yang udah pernah ke Jerman, nah kakak juga sekalian sharing dan mungkin nanti kita bisa diskusi gitu ya. Adik-adik gimana sih rasanya udah pernah ke Jerman tuh ngelihat apa aja, apa yang beda budayanya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Kak Delia lihatnya memang orang Indonesia atau budaya Indonesia sama budaya Jerman dilihat dari karakter masyarakat sama perilaku masyarakatnya itu emang beda ya gitu. Nah, kalau karakter masyarakat di Indonesia itu kan kita lebih multi etnik, jadi etniknya banyak, ada etnik Sunda, kayaknya teacher Tandang orang Sunda ya. Nah, Kak Delia orang Sunda, jadi etniknya ya, betul, etnik Sunda. betul Kak, saya itu aslinya dari USA. Aslinya USA. Orang Sumedang asli. Oh, orang Sumedang asli. Ya, terus juga ada yang etnisnya Jawa, ada etnisnya Bali gitu ya, banyak sekali gitu. Tuh sangat kaya sekali gitu ya soal etnik. Terus juga agama kita juga banyak, ada agama yang pada umumnya ada 6 agama yang memang diakui negara, ada juga agama-agama lokal yang memang kita jarang mungkin dengar, tapi sebetulnya ada. Jadi sangat beragam sekali, meskipun mayoritas di kita itu adalah agama Islam ya. Terus dari bahasa, meskipun kita punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia, tapi kita juga punya banyak sekali bahasa daerah.
Mungkin adik-adik ada yang turunan atau campuran Sunda Jawa atau Jawa Sumatera dan lain sebagainya. Jadi bisa belajar bahasa-bahasa lokal. Jadi bahasa lokal kita juga banyak dan harus tetap kita lestarikan, karena kalau misalnya kita tidak pakai bahasa itu bisa punah gitu. Jadi justru bahasa-bahasa lokal itu jadi bahasa pemersatu. Jangan kita jadi malu gitu ya pakai bahasa lokal, tapi justru itu jadi kekayaan dari bangsa Indonesia begitu. Nah, kita juga dengan keragaman yang ada, kita multi etnik, banyak etniknya, banyak agamanya, banyak bahasanya. Daerahnya juga terdiri dari pulau-pulau gitu ya. Sedangkan yang lain itu kan daerahnya banyak yang di satu tempat. Kalau kita kan terpisah-pisah. Tapi menariknya Indonesia itu dari awal kemerdekaan kita sepakat nih buat meskipun kita berbeda tapi tetap satu Indonesia. Jadi ada pemersatunya, bahasanya dipersatukan gitu ya, bangsanya dipersatukan gitu, nationnya gitu, dan juga negaranya kita dipersatukan gitu ya di kemerdekaan gitu. Jadi memang kita sudah berkomitmen nih, meskipun kita beda-beda nggak apa-apa, kita beda tapi kita tetap satu. Yang lain mungkin homogen sama, tapi kita beda nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada orang kalian beda-beda, nggak apa-apa, justru kita kaya, kita banyak beragam, tapi kita tetap bersatu gitu. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, Indonesia rame banget, beragam banget, pusing gitu kan. Nah, teman-teman jawab aja, nggak apa-apa beragam, yang penting kita tetap bersatu gitu ya. Nah, kalau di Jerman itu etniknya itu relatif homogen. Jadi sebagian besar itu memang suku asli Jerman gitu. Jadi pun ada kelompok-kelompok minoritas itu biasanya datang dari maaf Kak Delia, menginterupsi sebentar. Ya. Ini tampaknya belum di present ya? Oh, masa? Ya. Oh, maaf. Jadi tidak terlalu terlihat tulisannya. Oh gitu, sebentar. Iya. Tadi kelihatan. Ada ya? Ada. Bukan belum di present. Kurang kecil ya? Kurang besar, maaf. Oke, gini ya. Oke. Kelihatan. Maaf ya. Slideshow. Belum di slideshow. Iya, oke. Nah, jadi kalau di Jerman memang etnisnya homogen, hampir sama. Jadi etnis dari Jerman. Sekitar 80,7% itu asli Jerman gitu. Nah, adapun kelompok minoritas itu biasanya adalah kelompok atau masyarakat pendatang dari negara-negara sebelah. Jadi kan Jerman itu dia dikelilingi oleh negara-negara Uni Eropa lainnya. Ada Belanda, Denmark gitu, Inggris. Jadi memang dia berdekatan dengan negara-negara Eropa yang lain. Jadi dia sering didatangi sama imigran atau kelompok pendatang. Jadi misalnya yang paling banyak itu Turki. Waktu itu Kak Delia pernah lihat. Jadi di kota besarnya Jerman itu banyak yang minta-minta ternyata bukan asli dari Jerman tapi dari pendatangnya. Waktu itu Kak lihatnya dari Turki gitu. Jadi memang Jerman ini salah satu negara yang menerima adanya kelompok pendatang gitu. Jadi kalau misalnya ada kelompok masyarakat dari negara lain, Jerman itu bersedia gitu untuk menerima seperti itu. Tapi ada juga beberapa negara yang nggak menerima kalau misalnya ada kelompok pendatang dari negara-negara lain yang ingin mencari pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Dan kelompok minoritas lainnya itu ada suku di Eropa yang lain seperti suku Denmark dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang relatif homogen, beda sama di Indonesia ya, etnisnya banyak sekali meskipun mayoritas mungkin adalah Jawa dan Sunda gitu, tapi sebetulnya banyak sekali etnis-etnisnya gitu dan seringkali berkonflik. Nah justru kalau misalnya suka ada berantem atau misalnya suka ada masalah antara konflik yang satu dengan yang lain, harusnya ingat lagi. Oh, kita dulu merdeka itu bukan hanya karena satu etnis, tapi karena banyak etnis, karena peran banyak etnis. Jadi kita harus ingat lagi, oh dulu kita merdeka itu karena perjuangan semua masyarakat Indonesia, bukan cuma orang Sunda doang, bukan cuma orang Jawa doang, tapi semuanya. Jadi kita harus, kalau misalnya ada konflik, harus ingetin, jangan berantem,
gitu, karena kita udah sepakat nih untuk bersatu, nggak boleh berantem gitu. Nah, kalau dari segi agama, kalau di Indonesia memang mayoritas Islam gitu ya. Kalau di Jerman justru mayoritasnya adalah Kristen dan banyak sekali gereja-gereja besar karena sejarahnya dulu kuat sekali gitu ya, agama Kristen di Jerman, dan bahasa yang digunakan bahasa Jerman dan ada beberapa dialek lokal. Nah, jadi kalau misalnya sempat Kak Delia itu datang di Ilmenau itu, karena Ilmenau itu kayak kota kecil, jadi nggak semua orang bisa bicara bahasa Inggris dan mereka biasanya bicara bahasa Jerman. Jadi ketika Kak Delia bicara pakai bahasa Inggris, mereka nggak mengerti gitu, apalagi yang udah agak tua. Nah, jadi kita bahasa simbol gitu, dan tapi akhirnya saling mengerti aja karena bahasa itu sebetulnya kan untuk saling mengerti, saling memahami. Jadi sebetulnya kita bisa aja bicara gitu. Nah, karena Kak Delia belum bisa bahasa Jerman, terus yang orang Jermannya belum bisa bahasa Inggris, akhirnya kita pakai bahasa komunikasi verbal ini, simbol-simbol aja gitu. Kayak misalnya nanya alamat, dia cuma nunjuk-nunjuk gitu. Tapi karena memang bahasa Jerman itu kuat sekali mereka pakai, kayak di Prancis. Jadi memang mereka lebih kuat di bahasa negaranya, sehingga hanya sebagian orang gitu ya yang memang menggunakan bahasa Inggris, orang-orang yang memang sudah terdidik dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sisi perilaku masyarakatnya, kalau orang Indonesia itu kan terkenal ya, waktu Kak Delia ke Jerman juga dikenal orangnya itu ramah, sopan, toleran, baik sama orang gitu kan. Kalau orang Indonesia seperti itu. Jadi kalau ada yang judes, orang Indonesia tuh udah dipandangnya baik loh gitu, ramah loh, jadi jangan judes-judes gitu. Nah, kalau di Jerman itu, kalau yang Kak Delia alami gitu ya selama 2 minggu waktu di Jerman, itu mereka tuh disiplin banget. Jadi kalau misalnya pakai transportasi publik nih, kereta atau bus gitu ya, bis gitu. Nah, biasanya on time waktunya. Kalau misalnya jam 8.10 itu benar-benar jam 8.10 berangkat itu bis gitu. Jadi jadwalnya udah tepat semua. Jadi kita nggak boleh terlambat itu gitu. Nah, kalau misalnya kita terlambat ya kita harus nunggu lagi 20 menit buat dapat bis selanjutnya atau kereta selanjutnya. Jadi memang kita dilatih untuk disiplin, nggak telat, nggak lelet gitu ya. Jadi semua harus on time, tepat pada waktunya begitu. Nah, yang kedua, masyarakat di sana itu bagusnya adalah bersih sekali. Jadi waktu bersih secara ini ya, lingkungannya mereka bersih, jadi nggak ada tuh sampah di mana aja, tuh nggak ada. Jadi waktu Kak Delia hiking, naik gunung ke Thuringian Forest namanya, jadi kayak hutan tapi agak seperti bukit-bukit gitu. Nah, sepanjang jalan itu kayaknya kok nggak nemu sampah gitu. Kalau misalnya di kita kan kadang-kadang masyarakatnya masih suka buang sampah sembarangan gitu. Nah, kalau di sana tuh udah bersih banget, orang-orang udah tahu bahwa kita harus menjaga lingkungan gitu. Dan juga karena mereka itu mungkin sumber daya alamnya terbatas, sumber daya alam tuh kayak air, terus juga tanah gitu ya, itu terbatas. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik. Kalau di Indonesia mungkin kita kaya banget ya gitu, airnya melimpah gitu, terus hutannya banyak juga. Jadi kadang-kadang kita suka nggak peduli listrik, misalnya kita listriknya selalu full gitu, sedangkan di Jerman itu karena air yang kita pakai di kamar mandi itu bisa kita minum, jadi memang semua air yang dari keran itu bisa diminum ya kalau di Jerman. Jadi air itu mahal harganya, jadi kalau di kita nih beli air mineral misalnya cuma 3.000 gitu ya, kalau di sana satu botol air mineral itu bisa 1 euro atau bahkan 2 euro, jadi bisa nyampe 20-30 ribu harga satu botol air mineral gitu. Jadi
karena mereka sangat menjaga sumber daya alam mereka. Terus mereka juga mandinya nggak kayak kita ya, kalau kita 2 kali gitu. Kalau di mereka memang lebih hemat karena mungkin airnya terbatas, listriknya mahal. Kalau di kita kan listriknya memang relatif murah. Jadi mereka sangat menjaga sekali gitu. Jadi ramah lingkungan gitu. Nah, terus juga di Jerman itu pendidikan dan teknologinya juga sudah berkembang sekali karena memang mereka salah satu negara pelopor teknologi gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya selain dari perilaku masyarakat, budaya masyarakat dilihat dari perilaku dan karakternya, kita juga seringkali ya melihat dari keseniannya. Nah, kalau misalnya tadi siapa Desta ya sudah menyebutkan ada tari saman. Nah, tari saman ini juga memang sudah sangat go internasional dan sudah diakui oleh UNESCO. Terus juga ada ini apa ya? Mana ya? Nah, ini alat musik pasti teacher Tandang tahu ya karena dari Sunda. Angklung. Nah, ini asalnya dari Jawa Barat, ini juga sangat terkenal sekali, udah mendunia. Mang Ujo ya kalau di Bandung itu, tahu Mang Ujo gitu. Terus ini adalah pertunjukan wayang. Nah, wayang juga sudah mendunia sekali kita. Sudah diakui secara internasional itu miliknya negara Indonesia. Jadi kita harus jaga dan kita harus lestarikan. Kalau enggak bisa diambil sama orang gitu. Karena orang-orang di luar itu banyak sekali loh yang mempelajari alat musik kita, tertarik sama budaya kita, banyak sekali yang tertarik gitu dan mempelajari, bahkan mungkin jauh lebih tahu daripada kita. Jadi kita harus mempelajari, kita harus tahu lah, minimal tahu gitu ini dari Indonesia gitu, dan kita harus memperkenalkan ini gitu lebih luas. Terus ini keris. Keris biasanya suka ada di Jawa, tapi di Sunda juga karena kita kan dulu sejarahnya adalah kerajaan, jadi memang khas dengan keris-keris begitu. Nah, ini tari kecak dari Bali ya. Suaranya nih cak 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 gitu, bukan cicak ya, tari kecak dari Bali kayak gitu. Nah, kalau misalnya budaya Jerman, jadi kalau Kak Delia baca di Jerman itu memang mereka terkenal dengan penulis dan pemikir. Pemikir tuh jadi mereka senang untuk melihat kehidupan terus menuliskannya gitu. Jadi banyak namanya filsuf dari Jerman yang sangat terkenal sekali. Seperti itu, nanti teman-teman mungkin adik-adik nanti akan belajar ya tentang itu. Terus juga di Jerman mereka tuh terkenal dengan operanya, dengan orkestranya. Terus banyak museum di sana karena mereka betul-betul melestarikan, ada museum lukisan, banyak pelukis terkenal dari Jerman, terus juga banyak patung-patung di Jerman itu, banyak sekali patung-patung, dan juga perpustakaan, karena perpustakaan untuk menyimpan buku-buku gitu ya, karena mereka banyak sekali yang menjadi penulis dan pemikir seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak pelukis, banyak pemain orkestra, banyak pemain teater itu dari Jerman juga gitu. Nah, selain itu juga di Jerman tadi seperti yang telah Kak Delia singgung, banyak sekali bangunan-bangunan yang itu adalah gereja, tapi bangunan-bangunannya itu bagus gitu, besar-besar, karena secara sejarahnya mereka ada kisah atau kejadian, peristiwa, perkembangan agama Kristen tuh awal mulanya memang di daerah barat gitu ya, salah satunya di Jerman gitu. Jadi semakin ke sini semakin dijadikan budaya gitu dari sisi bangunan. Kalau di Indonesia mungkin Candi Borobudur gitu ya, candi-candi yang lain juga banyak yang menjadi salah satu destinasi wisata gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Kak Delia ke Jerman gitu ya, dari awal memperkenalkan pakaian gitu, terus juga kita juga bisa ya lakukan nanti kalau misalnya adik-adik kalau kemarin udah pernah keluar negeri untuk jalan-jalan aja,
Nah, mungkin nanti kita bisa sambil pakai baju adat kita gitu ya. Kita juga sambil bawa makanan kita gitu. Kasih sama temen yang di sana gitu. Biar mereka juga tahu, oh dari Indonesia, oh bajunya kayak gini ya khasnya, oh keseniannya apa sih. Jadi kita bisa tuh memperkenalkan budaya kita lewat apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita ucapkan. Jadi orang-orang yang waktu itu ketemu sama Kak Delia juga sering, kalau bahasa Indonesianya aku cinta Indonesia apa ya? I love you, I love Indonesia apa ya? Nah itu pakai bahasa Indonesia tuh. Atau apa namanya, banyak hal-hal lain yang ingin mereka katakan dari bahasa Indonesia. Jadi mereka juga sangat tertarik gitu, karena kan bahasa Indonesia juga beda ya dengan bahasa-bahasa yang lain. Terus juga dari kesenian, waktu itu Kak Delia nampilin tari saman, dan ternyata banyak yang suka juga karena memang unik tari samannya. Jadi kalau ditanya bisa nggak tari saman, ya lumayan masih bisa gitu. Nah, terus apa juga yang bisa kita lakukan? Jadi ini waktu itu fotonya Kak Delia bersama teman-teman, ada yang dari Rusia, terus ini dari Kroasia kayaknya ya. Kak Delia lupa, udah 5 tahun yang lalu. Terus ini dari Thailand. Terus ini dari daerah Timur Tengah ya, kalau dari wajahnya Kak Delia juga lupa. Tapi waktu itu kita juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia itu lewat perilaku kita. Tunjukkan bahwa orang Indonesia tuh emang beneran ramah loh, emang betul-betul toleran gitu terhadap orang lain, meskipun dia kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo matang, semuanya sama, semuanya nggak ada bedanya, sama-sama manusia. Jadi kita tunjukkan bahwa kita toleran gitu. Nah, terus juga kita orang Indonesia tuh terkenal dengan ramah, sopannya gitu ya. Nah, terus apa juga yang bisa kita lakukan? Ini waktu Kak Delia fotonya waktu hiking, jadi waktu naik ke hutan itu ya, hutan Turingan. Nah, tadi Kak Delia cerita bahwa nggak ada sampah di sana, dan di sana juga banyak tulisan-tulisan tentang sejarah gitu. Ini ada batu apa, terus juga ini ada tokoh siapa yang pernah datang ke sini dan lain sebagainya. Jadi selain kita datang tuh ke satu negara, selain kita coba makanannya, selain kita jalan-jalan aja, tapi juga kita cari tahu sejarah sama budaya di negara itu supaya kita punya wawasan yang luas gitu ya. Terus kita juga bisa paham sama kondisi yang ada di sana. Jadi nanti kalau adik-adik kuliah di luar, itu adik-adik jangan lupa untuk mempelajari budaya mereka, karena bisa jadi budaya kita sama budaya mereka tuh berbeda. Jadi kita harus mempelajari supaya kita nggak salah gitu. Kayak misalnya banyak sekali orang atau penyanyi dari luar negeri, kalau misalnya datang ke Indonesia itu mereka pakai bajunya tuh lebih tertutup, karena mereka menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kalau Indonesia tuh tertutup gitu, nggak terlalu terbuka seperti di luar, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan budaya di satu negara supaya kita juga bisa diterima di negara mereka, seperti itu. Nah, ini fotonya waktu Kak Delia, kan kita tinggal di rumahnya orang Jerman. Kalau orang Jerman biasanya kalau udah punya rumah tuh berarti udah mapan sekali gitu ya, karena tanah di sana tuh mahal. Mereka lebih banyak beli apartemen daripada beli rumah gitu. Jadi ini juga di apartemennya namanya host family. Jadi yang tempat kita tinggal itu namanya host family. Dan ini sempat berfoto, banyak sekali yang dia belajar dari Kak Delia, dan Kak Delia juga belajar dari host family gitu ya, belajar bahasanya, belajar makanan di Jerman tuh apa aja gitu. Terus kita juga bisa berkomunikasi sampai sekecil budaya yang berbeda itu adalah kalau di kita kan makan pakai sendok garpu ya. Kalau di Jerman itu kan mereka agak kurang banyak menggunakan sendok, jadi lebih banyak pakainya pisau sama garpu gitu. Jadi agak aneh juga, dan ternyata host family-nya Kak Delia itu mempelajari, dia jadi buka-buka lagi orang Indonesia nggak ini ya, terus dia minta maaf
maaf ya gitu, nggak pakai sendok, cuma adanya pisau, iya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita saling mengerti gitu, dan kalau misalnya kita mempelajari budaya negara lain gitu ya, yang emang kita tempati saat itu, seperti itu. Nah, tadi Kak Delia ceritakan banyak pelajaran dari negara Jerman, seperti disiplinnya mereka, mereka ramah lingkungan, terus juga mereka pendidikannya maju, teknologinya juga maju. Nah, itu kita harus belajar supaya kita juga bisa mengembangkan di Indonesia, gimana caranya kita biar disiplin, gimana caranya kita biar ramah terhadap lingkungan, nggak buang-buang listrik, nggak buang-buang air. Itu kan perilaku ya, dan perilaku itu dibentuk, itu adalah budaya gitu. Dan kita harus memperbaiki kekurangan dari budaya kita dan memperbaikinya gitu. Tapi jangan sampai juga misalnya karena kita udah pergi ke luar negeri nih, nilai-nilai Indonesianya jadi luntur. Misalnya kita nggak biasa pakai baju terbuka misalnya, tapi karena keluar terus jadi pakai baju terbuka dan lain sebagainya, atau pergaulannya jadi bebas dan lain sebagainya, itu juga kan tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Jadi tetap kita mempertahankan nilai-nilai dan prinsip yang sudah baik, tapi tetap memperbaiki nilai-nilai yang belum baik gitu dari budaya Indonesia, seperti itu. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Jadi rasanya tuh senang sekali membawa bendera Indonesia di luar, apalagi kalau misalnya kita berprestasi, terus kita bisa mengangkat bendera Indonesia, itu rasanya bangga sekali gitu ya. Dan kesempatan itu harus dicapai, harus diusahakan gitu, supaya kita bisa membanggakan negara kita begitu. Nah, kita juga membanggakan, misalnya kita go internasional atau kita prestasinya luar biasa, tapi kita juga jangan lupa untuk tetap bangga gitu ya sama Indonesia. Jangan sampai lupa gitu kalau misalnya kita dari Indonesia, kita lupa budayanya, kita lupa etniknya, kita lebih banyak terbawa nilai-nilai yang ada di luar, itu juga kurang baik. Jadi kita harus bangga jadi anak Indonesia, kita bangga kita punya budaya yang beragam, kita punya banyak perbedaan, tapi kita bisa sampai sekarang kita udah lebih dari 70 tahun, kita sudah merdeka dan kita masih tetap utuh. Banyak negara-negara lain yang mereka berperang karena konflik satu sama lain. Jadi antar etnik itu berkonflik karena tidak bisa saling memahami, tidak bisa saling mengerti. Jadi konflik, perang, negaranya hancur. Banyak sekali negara-negara seperti itu. Nah, kita Indonesia masih bersatu sampai hari ini karena kita menghargai gitu ya sejarah dan budaya dari negara kita. Kita harus mempelajari itu supaya kita tetap menghargai satu sama lain, seperti itu. Nah, ini terakhir, Kak Delia selalu berpikir bangsa yang besar itu adalah bangsa yang punya pengetahuan terhadap sejarah dan budayanya, karena dengan itu kita tidak akan lupa untuk mengabdikan diri bagi kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu, adik-adik. Jadi semoga apa yang Kak Delia sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian, untuk kita semua gitu ya, khususnya buat adik-adik. Semoga juga kita bisa mengambil hal-hal baik yang bisa kita terapkan gitu, bukan hanya sekedar di kelas, tapi juga di dalam perilaku kita sehari-hari gitu ya. Oke, begitu. Teacher Pundung Pundung salah ya, Teacher Tandang. Teacher Pundung, aduh maaf, Pundung itu sedih gitu ya kalau di orang Sunda. Ya sama, teacher Kakak Dili juga dari Sunda juga? Iya, dari Sunda, dari Garut. Oh, Garut, oh iya, sama kayak teacher Siva ya, teacher Siva ya, dari Garut ya. Iya. Ya, baik. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan pemaparan yang luar biasa ya mengenai pengalaman Kakak Delia Wiljanti yang pernah berkunjung, tidak hanya berkunjung tapi belajar banyak tentang kebudayaan di Jerman ya Kakak ya, di Eropa. Dan menarik sekali tadi ada yang sempat di-capture nih sama Teacher Dista, sempat diambil salah satu pembelajaran dari
sharingnya atau presentasinya Kak Delia, yaitu katanya ambil pelajaran dan hal yang baik dari budaya negara lain untuk memperbaiki kekurangan dari budaya kita. Nah, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip yang sudah baik. Wah, luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita suka dengan salah satu budaya luar dan kita melupakan ya dengan budaya sendiri ya, Kak ya. Sekarang kan lagi heboh itu yang K-pop, wah ya kan. Jadi semua Nggak boleh tuh. seneng ke K-pop, kita lupa sama tari Jaipong misalkan gitu ya. Suka sama budaya K-pop, lupa sama artis Indonesia misalkan. Ya, atau senang dengan cara pakaiannya orang Eropa, lupa dengan cara pakaian orang Indonesia gitu ya. Nah, baik anak-anak, kita sudah mendengarkan tadi pemaparan yang luar biasa dari Kakak Delia. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya, Teacher Dista, ya. Nah, silakan bagi anak-anak yang ingin bertanya kepada Kakak Delia, silakan. Ya. Bertanyanya gimana, Teacher? Apakah langsung atau di kolom chat? Ini sudah disediakan beberapa pertanyaan dari anak-anak di kolom chat. Teacher Tandang mungkin bisa dibantu bacakan aja ya. Oh baik, saya akan bacakan dulu ya. Nanti mungkin ada setelah ini boleh mungkin 1 atau 2 orang anak ya, ya biar rasa mungkin kalau bicara langsung lebih pas gitu mungkin ya. Oke, mulai dari mana nih saya mulainya? Oh, dari ini nih, dari mana? Dari Radit. Dari Radit. Wah, ya. Radit. Ini mungkin bisa kita gabung ya. Iya. Oh, ini Andara dulu deh, Andara ke atas ya nanti ya. Andara Brena Wibowo, Kak, di Jerman ada makanan ciri khasnya tidak? Tadi sudah ya kayaknya ya, ada ya Kak ya? Cireng mungkin gitu ya, cireng. Mungkin mau dijawab langsung atau di nanti? Gimana Bu Yulia? Mau dijawab langsung. Oh, kalau makanan Jawab jadi langsung. jawab langsung ya. Jadi kalau makanan kayaknya Jerman itu khas banget sama roti-rotinya. Dan rotinya tuh yang besar-besar. Gitu, yang nggak bisa roti kering yang besar. Jadi harus dipotongnya tuh sama pisau. Dan Kak Delia nggak bisa gitu, motongnya itu agak susah. Tapi mereka udah jago banget tuh motongnya. Kak Delia lupa, nggak tahu ya nama rotinya itu ada khasnya atau enggak, tapi itu biasanya rotinya tuh besar dan keras, kering gitu ya. Karena kering jadi agak keras. Ada ya Kak ya, roti buaya? Nggak ada, itu adanya di Betawi kayaknya. Betawi ya. Iya, jadi memang apa namanya, dan mereka kan nggak makan nasi kayak di kita ya. Jadi makanan sehari-harinya adalah roti. Jadi beragam roti itu banyak sekali. Macam-macamnya seperti roti itu. jadi lebih kepada roti yang khasnya gitu ya Kak ya. Ya di sana tidak ada cireng, batagor gitu, siomay nggak ada kali ya di sana ya Kak ya. Nah itu nggak ada, jadi harus bawa dari Indonesia dari itu. Indonesia ya. Baik Kakak, ini ada lagi katanya. Oh, Teacher Tandang, sebentar. Yes. Teacher Tandang, mohon maaf kepada siswa kelas 4, silakan perhatikan dulu kegiatan Meet the Expert-nya. Tidak ada yang mengisi Padlet pada saat ini. Terima kasih. Padlet, waduh luar biasa tadi ya. Wah, siap ini. Kakak, ini ada nggak di Jerman masjid? Nah, di Jerman ada masjid tidak Kak? Ya, kalau masjid ada, tapi memang sangat sedikit dan itu biasanya orang pendatang gitu ya, misalnya orang Indonesia atau orang dari Timur Tengah yang patungan untuk bikin masjid, tapi itu pun nggak besar karena memang lebih banyak gereja-gereja dan memang agak jarang juga ada musola gitu di satu gedung itu kan nggak ada musola, jadi kita sholat di mana aja waktu itu. Iya gitu. Betul ya. Jadi seperti filmnya Pak Habibie itu kan katanya sampai beliau itu sholat di ini ya di gereja katanya gitu ya Kak ya. Iya betul. Nah tapi kesini memang sudah, karena mereka juga sudah toleran ya, banyak pendatang, jadi sudah mulai dibuat ada masjid-masjid, tapi memang itu inisiatif dari para pendatang itu gitu yang memang banyakkan Muslim. Iya. Nah, kalau di Depok kan kalau kita mau bikin masjid tuh biasanya ada di tengah jalan tuh yang sumbangan-sumbangan gitu ya. Kalau di Jerman ada nggak ya sumbangan masjid atau musola di pinggir jalan gitu di tengah jalan Kak? Yang bikin macet tuh ada di Jerman? Nggak ada kayaknya Teacher Tandang. Iya. Biar jadi rame. Sumbangan musola di Jerman. Gitu. Jadi yang membuat Kak Delia takjub juga
di sana itu lalu lintas kan rapi sekali ya. Iya, Orang ya. nyebrang itu betul-betul di zebra Iya, cross, iya. terus semuanya disiplin. Dan yang paling takjub lagi adalah meskipun misalnya malam-malam Iya. sepi nggak ada orang, tapi lampu merah nyala, itu satu mobil pun berhenti. Luar biasa Kalau ya. di kita kan, Ya. kalau di kita nih Wah. budayanya masih Iya. sering kali kalau nggak ada mobil udah deh lanjut aja, lampu merahnya diterobos Iya. aja gitu ya. Nah kalau Ada di orang sana tuh pun enggak, ya kalau di Indonesia. kalau di sana tuh enggak gitu, Saya justru ya. eh, apa namanya, disiplinnya itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena takut ada polisi nih, Iya. pakai helm karena takut ada polisi gitu. Nah enggak gitu. Iya, iya, iya. Tapi ini kan Kak, kita kan pasti ya kita sepakat ya kalau namanya ketertiban itu membuat kita menjadi lebih baik ya gitu ya. Aku Ya. saya pernah nonton juga ini mah hanya bercanda aja. Nonton di National Geographic nih namanya Doshe South Asia gitu ya. Itu ada katanya mereka rindu dengan ketidaktertiban. Jadi ada orang Amerika datang ke Saigon gitu ya, ke Vietnam gitu ya. Trafiknya kan di Indonesia nggak jelas, motor, beca, segala macam. Iya. Gitu kan. Dia bilang, this is the theater of traffic. Itu juga itu ya, jadi mereka senang dengan kesemrawutan ketika theater of traffic kan lucu ya, tapi ya gitu ya, karena kalau macet kan lucu, mau saya pernah itu hanya 1 kilo itu sampai 2 jam gitu ya, itu hanya di Indonesia. Tapi ada parah lagi, ada satu jalan di Afrika katanya untuk bisa melewati satu jalan melewati pasar itu sampai lebih dari 24 jam, jadi semalaman lebih itu. Terus pernah nonton itu di Afrika, coba juga ya, jadi tidak tertimbang untuk kita jadi boros kan gitu ya. Iya. Mungkin langsung ke Cipa ya. Ya, selanjutnya Cipa ya. Bagaimana cara agar bisa mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar? Oh, ya. Sudah itu tidak bisa di-mute kayaknya. Ini ada pertanyaan bagus nih, Kakak nih. Dari Siva mungkin ya, mohon maaf mungkin tidak bisa karena keterbatasan waktu tidak bisa dibacakan semua pertanyaannya. Nanti boleh teacher berikan emailnya Kak Delia ya kalau mau email-email. Oh iya betul. Ya, Boleh ya Kak ya? Boleh. Ya. Tadi mungkin teacher bisa pilih pertanyaannya Siva ini karena sangat menarik ya. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut pertukaran pelajar di luar negeri? Gimana nih Kak? Ya, menarik sekali ya pertanyaan dari, ini bacanya gimana ya? Siva. Oh, Shiva aja ya. Shiva. Oh, oke. Ya. Jadi gimana caranya? Nah, pertama memang kalau misalnya di kampus-kampus yang cukup besar, memang kita sudah terbiasa ya dapat informasi-informasi. Nah, kalaupun memang nanti kuliah bukan di kampus yang besar sekalipun, kita tetap bisa mencari informasi itu. Sekarang sudah banyak sekali, kan sudah ada sosial media gitu ya, banyak informasi tentang pertukaran pelajar atau konferensi. Waktu itu Kak Delia ikutnya konferensi. Nah, biasanya juga program pertukaran pelajar itu ada kolaborasi dari kampus di luar negeri dengan kampus di Indonesia. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Jadi pertama harus pintar-pintar cari informasinya, Shiva. Jadi harus pintar-pintar cari informasinya. Yang kedua, kita harus memaksimalkan kapasitas kita. Jadi kita harus belajar, harus tahu kebutuhan mereka itu untuk memberikan satu program itu, mereka tuh nyari yang seperti apa sih. Berarti kita harus punya kemampuan untuk mencapai itu gitu. Kalau Kak Delia sendiri, meskipun misalnya waktu itu kan konferensi ya, mungkin semua orang yang punya uang bisa aja ke luar negeri, tapi ternyata orang yang misalnya nggak punya uang pun bisa memanfaatkan program-program pertukaran pelajar atau konferensi yang dibiayai secara utuh itu untuk pergi ke luar negeri juga, dan kita bisa belajar banyak juga. Jadi nggak selalu harus punya uang dulu gitu ya, tapi kita juga bisa lewat program-program ini gitu. Jadi yang pertama tadi adalah kita cari informasinya, terus yang kedua kita harus asah terus kompetensi dan kemampuan kita supaya kita juga bisa layak gitu untuk masuk di program itu. Seperti itu, Shiva.
Oh ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Kakak Delia ya, bagi anak-anak bagaimana caranya kita bisa ke luar negeri ya dan bisa belajar apalagi itu ya belajar. Nah, jadi ini kebetulan kita sedang membimbing, yuk tingkatkan terus. Nah, kompetensi itu artinya kemampuan kalian dalam belajar ya, semangat Iya. belajar ya gitu ya Kak ya. Iya, Kakak Delia ini pasti rajin belajar sehingga diberikan kesempatan untuk bisa belajar budaya lain ya seperti ke Jerman. Nanti mungkin kalian juga bisa seperti itu. Jadi ini sosok Kakak Dela ini bisa memotivasi kita semua ya Nak ya. Semangat belajar, kemudian bahasanya juga mungkin perlu ya Kak ya, minimal berapa bahasa? Iya. Oh iya. Sebetulnya penguasaan bahasa Inggris saja udah cukup karena Cukup, bahasa ya. Inggris kan bahasa internasional. Tapi kalaupun misalnya kita bisa mempelajari bahasa-bahasa lain, banyak orang-orang yang belajar otodidak gitu ya, tanpa les sana sini, tapi belajar sendiri itu juga bisa. Bisa ya. Jadi kita nggak boleh terbatas mahal dan lain sebagainya, tapi kita bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Sekarang udah sangat mudah sekali, adik-adik sekarang bisa akses banyak hal dengan mudah gitu ya, tanpa bersusah payah seperti zaman dulu gitu. Iya betul ya. Wah, luar biasa deh. Ini kakak nih menguasai banyak bahasa ya. Salah satunya mungkin bahasa Sunda ya, kayak. Betul, kalau itu bahasa ibu. Bahasa ibu ya. Baik Kakak Delia, terima kasih banyak pemaparannya sangat menginspirasi kami semua di Lazuardi dan mungkin kegiatan Meet the Expert ini kita cukupkan. Namun sebelum kita akhiri, kita tutup. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, ya khususnya para guru atas kesediaan Kakak Delia menyempatkan waktunya yang begitu sibuk. Saya dengar seorang peneliti itu kan sangat sibuk sekali ya, penelitian terutama di bidang sosial ya kayak bidang politik ya. Wah ya, bidang politik ini sangat sibuk. Nah, namun bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kami di room Jimit Grade 4, dan anak-anak sangat senang sekali bisa mendapatkan informasi tentang budaya luar, terutama ini budaya Eropa. Namun juga di satu sisi kita menjadi lebih bangga lagi ya dengan budaya Indonesia. Tadi disampaikan oleh kakak ya, salah satu yang membuat kita bangga, kita ini kaya akan budaya, dan walaupun berbeda-beda kita tetap satu Indonesia ya kayak gitu kan. Lain nggak ada tuh seperti itu ya kan. Nah oleh karena itu kelihatan. Silakan Teacher Dista, Jimitnya untuk Teacher Dista sampaikan. Sudah share. Oh ya nih kakak nih, kami ingin share screen dari Teacher Dista ini. Kenang-kenangan dari semua ya, dari grade 4 kakak, terutama dari guru-gurunya. Wah, ini sesuai dengan ini aslinya ya, cantik ya. Ini kayaknya fotonya lebih cantik ya. Ya aslinya apalagi lebih-lebih. Ya, itulah. Terima kasih adik-adik. Ya. Gimana Teacher Disa, ada lagi? Kak Delia, perkenalkan sertifikat pembicara. Ya. Kita berikan tepuk tangan kepada Kakak Delia Widianti. Terima kasih. Ya, peneliti. Makasih Kak. Sebelum kita tutup ya, kita foto dulu. Semuanya kameranya dibuka. Kameramannya Teacher Dewi biasanya ya. Ya, Teacher Kandang. Ya, Teacher Dewi. Chatnya Teacher Dewi kunci dulu ya, karena agak mengganggu kalau untuk difoto. Oh iya ya, silakan. Sebentar kita mulai dulu. Ya. Wah, setelah mendengar ingin belajar ke luar negeri ya. 1, 2. Sudah tidak ada pandemik ya. Insya Allah. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, foto siap. Sekali lagi. Silakan dibuka kameranya semua. Oh, Teacher Dewi malah nggak buka kamera ya?
Loh, Teacher Dewi kemana? Kimi, tolong minta tolong tidak ke Padlet dulu ya. Ini muncul tampilan di sini. Tidak ke Padlet dulu. Aduh. Sebentar. 1, 2, 3. Ini masih ada yang tertutup kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Terima Baik, kasih Teacher Dewi. terima kasih banyak. Kak Delia, sekali lagi. Ya, terima kasih Teacher Tanda. Mohon Ya. maaf kalau ada kesalahan. Oh, Semangat terus enggak, malah kami adik-adik. maaf kalau kami mungkin Ya, Kak, nggak apa-apa, Kak. karena kami juga mungkin selama Apa sih, Kak? kakak presentasi mungkin ada yang tidak berkenan, mohon maaf ya Kak ya. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Kak Delia atas Terima waktunya. kasih banyak, Kak Delia. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Nama saya adik-adik semuanya. Delia. Semangat terus ya Kita baik amal belajarnya. bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman.